Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoshi Rofiki, NIM 2019-1114, program studi perbankan syariah 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang menganalisis pasar konsumen dalam hal proses keputusan pembelian 5 tahap. Proses keputusan pembelian 5 tahap, para konsumen melewati 5 tahap tersebut. Namun para konsumen tidak selalu melewati seluruh tahap itu dalam membeli suatu produk. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah dalam proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari konsumen. Maka mereka dapat membuat strategi pemasaran yang dapat memicu minat konsumen dalam membeli. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Ini terbagi atas 2 level rangsangan, yaitu yang pertama penguatan perhatian dan yang kedua aktif mencari informasi. Sedangkan aktif mencari informasi, seorang konsumen akan mencari bahan bacaan. Yang menjadi perhatian utama pemasaran adalah sumber informasi. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama sumber pribadi atau keluarga, teman, tetangga, kenalan. Yang kedua sumber komersial atau iklan, wiraniaga, penyaluran, kemasan, penjagaan di toko. Yang ketiga yaitu sumber publik atau media massa, organisasi peringkat konsumen. Dan yang keempat sumber pengalaman atau penanganan pengkajian dan pemakaian produk. Beberapa mereka akan memenuhi kriteria pembelian awal atau kumpulan pertimbangan. Ketika seseorang mengumpulkan lebih banyak informasi, hanya sedikit merek yang tersisa atau kumpulan pilihan. Konsumen akan membuat keputusan berdasarkan kumpulan merek tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif terdapat beberapa proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atau produk dengan sangat sadar dan rasional. Konsep dasar dalam evaluasi konsumen adalah konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang keempat, keputusan pembeli. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil 5 sub keputusan, yaitu merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami tidak kesesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran harus memasuk keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen dan merasa nyaman dengan merek. Dalam perilaku pasca pembelian terdapat kepuasan pasca pembeli, yaitu para konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang diterima dari para penjual atau teman dan sumber-sumber informasi lainnya. Yang kedua, tindakan pasca pembelian. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Satu peluang potensi untuk meningkatkan frekuensi penggunaan produk adalah ketika resepsi konsumsi atas penggunaan mereka berada di realitas. Konsumen bisa gagal menggantikan produk dengan rentang kehidupannya yang relatif singkat dalam satu cara yang tepat waktu, karena ada kecenderungan untuk meremehkan kehidupan produk. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.